Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Apapun Argi. Kali ini kita akan membahas kembali tentang Bookwidget. Namun sedikit berbeda. Kemarin kita membahas tentang di video-video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara membuat soalnya. Nah, di video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara men-setting soalnya. Oke, langsung saja kita cek video berikut. Oke, jika soal sudah kita buat, bagaimana cara settingannya? Nah, kita ada beberapa settingan di sini yang umum ya, tidak semua akan saya jelaskan, tetapi yang umum saja. Misal ini soal ditunjukkan untuk soal ujian gitu ya, atau ulangan harian gitu ya, atau PAS PAT gitu ya. Kita bisa klik di sini title atau reporting. Di title atau reporting di sini kita, nah ini ada enable submit of answer. Jadi dinyalakan ya. Terus allow student to submit only once, berarti cuma satu siswa saja nanti yang mengumpulkan. Kalau ini ya, ini nggak usah. Ini submission from datanya kita. Jadi nanti ketika mengirim kan tadi ada tuh nama dan emailnya apa. Biasanya sih saya emailnya nggak usah, nama saja, visible dan editable. Student ID nggak usah. Kelasnya terlihat tapi tidak bisa diedit. Biasanya saya ditentukan aja langsung ini kelasnya kelas apa. Saya kelas 9 putra atau putri. Teacher ID biasa juga saya tidak mau munculkan. Ini tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Terus di sini ada email option, tidak terlalu ini. Exam mode. Nah, exam mode ini jadi nanti ada timer yang terus berjalan ketika Bookwidget ini dikerjakan ya. Jadi anak nggak usah khawatir misalnya ngerjainnya telat nih, masuknya telat karena koneksi. Karena yang dilihat di sini adalah durasi, bukan jamnya, jam berapa sampai jam berapa, tapi durasinya. Ya lebih fleksibel sih. Oke, di sini exam modenya kita aktifkan di sini dalam menit ya, 30 menit misalnya. Low reset when timer. Jadi kalau waktunya habis boleh di reset, ini dinyalakan. Bisa juga nggak dinyalakan, sesuai kebutuhan aja ya. Oke. Itu di title and reporting. Kemudian kita masuk ke general. Nah, di general di sini ada correction option. So correct answer when quiz is done. Saya sih biasanya nggak dimunculkan. Karena kan nanti kalau anak udah selesai mengerjakan soalnya, kemudian ada jawabannya, itu nanti khawatirnya di-share ke teman-teman yang lain. Jadi ini mending dinonaktifkan saja. Ini juga dinonaktifkan nih. Nah, biasanya ini yang dinyalakan nih. So score when quiz is done. Jadi nanti nilainya muncul di akhir kalau udah selesai mengerjakan, skor only atau skor versus maksimum. Biasanya ini sih, misalnya 70 dari 100 kayak gitu. Kalau slow editing nggak usah. Feedback, nah kita juga bisa ngasih feedback nih bagi siswa yang misalnya kita tambahkan add feedback di sini. Yang kurang dari 100 kita kasih feedbacknya apa. Misalnya yang 100 pas, selamat, kita kasih selamat. Kalau misalnya yang kurang dari 50 atau di bawah KKM, kita kasih apresiasi, tetap kasih apresiasi kepada anak. Karena dia telah berusaha mengerjakan, seperti itu ya. Oke, ini di general ya. General bagian correction option. Kemudian di sini scoring option, ini juga show point associate with each question. Jadi ini kalau diaktifkan, jadi nanti akan ketahuan setiap soal itu poinnya berapa. Nah, kalau ini dinonaktifkan nggak akan ya. Itu aja. Terus di sini allow sharing, jadi boleh di sharing ke teman-teman yang lain, nggak usah. Ini download PDF nggak usah, allow download ya. Save and restore answer ini ya. Setting passwordnya di sini kita bisa masukin password ya. Jadi sebelum anak mengerjakan, misalnya masukin passwordnya 123 gitu ya. Passwordnya selalu. Nah, once itu cuma sekali berarti ya. Always play. Terus di sini question order and numbering. Nah, di sini nih kita juga bisa mengacak soalnya. Jadi anak nanti kalau nanya nomor 1 apa? Beda nomor satunya. Gitu ya. Nomor 1 dari masing-masing anak itu beda. Nggak akan terjadi contek-mencontek. Mudah-mudahan ya dengan upaya seperti ini. Random question ordernya ini bisa kita nyalakan. Kemudian di sini kita juga bisa memasukkan kalkulator ya, kalkulator saintifik kalau diperlukan. Misal soal esai yang membutuhkan menghitung menggunakan trigonometri misalnya seperti itu, integral, turunan dan lain-lain ya. Itu bisa diaktifkan di sini.
Misalnya saya aktifkan ya. Oke, kita coba lihat preview sebentar. Oh bentar, satu lagi di sini yang sering digunakan adalah desain cover image-nya. Jadi nanti ketika book widgetnya di sharing ke yang lain itu covernya muncul, gitu aja sih. Coba kita preview dulu, kita lihat. Nah, ini kan masukin password dulu nih, masukin passwordnya tadi 123. Nah, baru nih timernya mulai di sini berjalan. Nah, ini kalkulatornya di sebelah sini. Nah, muncul sebelah sini. Nah, gitu ya. Kita bisa close juga kalkulatornya. Pencet lagi ini. Kemudian di sini kalau misalnya waktunya sudah habis nanti akan otomatis diminta untuk masukin data nama. Jadi langsung disubmit. Dia minta akan disubmit. Oke, di sini settingan selanjutnya biasanya adalah di desain ya. Desainnya kita bisa pilih template-nya light background atau dark background. Jadi mode terang atau mode gelap gitu ya. Mode gelapnya seperti ini. Ya warnanya ini bisa kita sesuaikan ya, colornya bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini dark mode ya, kita pilih yang light coba. Nah kayak gini, biru tua misalnya kayak gini. Oke, kita juga bisa ngasih background di belakang soal ini nih. Kita ngasih background juga bisa, background dari gambar kita seperti itu. Oke, itulah settingan di quiz di book widget. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, tuliskan di komentar di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-temannya agar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.